Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tanda loncengnya. Juga jangan lupa like, comment, and share jika kalian suka sama videonya. Oke, kita mulai. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tentang satu pengetahuan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua, yaitu tentang satu rumus kehidupan. Nah, saya dapatkan rumus kehidupan ini dari Bang Panji Pragiwaksono, seorang stand-up komedian yang sangat luar biasa, yang setiap kali di layar kaca selalu memberikan tawa, tapi ternyata di belakang layar mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Saya dapatkan ilmu ini ketika menonton videonya yang pas mentoring sama anak-anak Suci 1X. Bisa kalian tonton video fullnya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Tapi di video kali ini saya juga ingin berbagi tentang yang saya dapatkan dari video itu. Salah satunya yaitu rumus kehidupan ini yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Jadi rumusnya itu seperti ini. Event plus reaction sama dengan result. Nah, event adalah kejadian, reaction adalah reaksi kita terhadap kejadian itu, dan result adalah hasil yang ingin kita capai atau hasil yang ingin kita raih atau hasil yang kita inginkan. Nah, Bang Panji mengatakan bahwa setiap kejadian yang menimpa kita tidak tahu. Jadi kita tidak akan tahu kejadian apa yang akan menimpa terhadap kita, si event ini ya. Kita tidak pernah tahu tuh apa yang akan terjadi. Apakah orang contoh misalkan ketika kita ngobrol, tiba-tiba dari obrolan kita menyinggung orang lain, kita tidak tahu. Dan kita tidak pernah menduga, menyangka bahwa obrolan kita ini menyinggung gitu tuh kan. Atau misalkan kita tidak sengaja jadi ya dalam kasus ini, dalam kasusnya Bang Panji, mungkin stand up ya. Ketika dia stand up, dia padahal udah mencoba untuk membuat materi serapih mungkin, tapi ternyata ada aja orang yang tersinggung dengan materinya gitu. Tapi ini juga bisa berlaku terhadap kita gitu kan, di kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak tahu akhirnya apa yang akan terjadi setelah kita melakukan itu. Nah, sebenarnya event ini, kejadian ini adalah sebenarnya juga reaksi orang lain terhadap aksi kita gitu kan. Ketika kita beraksi, ada reaksi dari orang lain yang kita sebut menjadi sebuah kejadian. Nah, kita tidak tahu tuh reaksi orang terhadap apa yang kita akan lakukan gitu kan. Tapi jika kita menginginkan hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kuncinya itu di reaction. Karena kita tidak tahu kejadian apa yang akan menimpa kepada kita, tapi kita bisa membuat semuanya berakhir dengan apa yang kita inginkan.
maka kuncinya itu reaction. Jadi reaksi kita terhadap peristiwa itu, reaksi kita terhadap kejadian itu. Nah, ini menurut saya rumus yang sederhana. Mungkin teman-teman juga, ya elah itu mudah tahu, ya elah itu mah, ya iya. Tapi seperti ini, kayak ini menurut saya ya, ini menurut saya, nggak tahu menurut kalian gitu kan. Ini menurut saya. Nah, saya pribadi tipikal orang yang mencoba untuk mencari tahu atau berusaha untuk bagaimana caranya kejadian itu sesuai apa yang saya inginkan. Jadi saya berusaha beraksi dan mendapatkan reaksi yang saya inginkan. Tapi lewat apa yang dikatakan Bang Panji, saya tersadar bahwa saya tidak bisa membuat reaksi orang lain atau suatu peristiwa atas aksi kita itu tidak bisa kita atur. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengatur kejadian atau reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan. Nah, saya dulu atau ya sebelum saya mendengar perkataan ini dari Bang Panji, saya tuh berusaha bagaimana caranya bahwa reaksi orang lain itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu tuh. Tapi ternyata memang tidak bisa gitu tuh. Dan ketika saya berusaha seperti itu, memang susah dan cenderung hasilnya itu akhirnya saya tidak tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Saya terhambat dengan saya pengen melakukan ini, tapi nanti responnya kayak gini, sedangkan saya nggak mau direspon kayak gitu, saya pengennya respon kayak gini gitu kan. Saya ketika melakukan ini, saya ingin dapat respon ini, tapi kayaknya bakalan susah. Nah, saya selalu berusaha untuk membuat aksi dan mengharap reaksi yang saya inginkan, yang ternyata itu tidak bisa gitu. Itu tidak bisa. Reaksi atau event kejadian yang menimpa kepada kita itu kita tidak bisa tebak. Nah, makanya ini menurut saya wow gitu. Wow. Saya fokus kepada kejadian yang sebenarnya itu tidak bisa dirubah. Itu tidak bisa tidak bisa sesuai apa yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan atau memberikan reaction terhadap peristiwa itu agar supaya hasil akhirnya tetap menjadi seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Ini menurut saya sih sangat luar biasa ya, ilmu dari Bang Panji ini ya sangat luar biasa. Membuat saya tuh berpikir bahwa pada akhirnya kita nggak harus pusing menghadapi apa yang kejadian apa atau reaksi orang lain terhadap aksi yang kita lakukan. Contoh misalkan saya membuat video ini nih kan. Dulu ketika saya berusaha untuk membuat video, itu saya tuh pengen membuat video dengan mengharap reaksi orang lain tuh seperti ini. Memuji, misalkan mendukung, misalkan ya mensupport, pokoknya respon-respon baik yang saya ingin dapatkan kan. Nah itu pada akhirnya saya tidak bisa, maksudnya pada akhirnya saya nggak bisa bikin konten karena saya selalu terhalang dengan respon orang lain yang saya harapkan. Saya pengen membuat video dengan respon seperti ini. Tapi kalau saya membuat video seperti ini, pasti respon orang lain akan ada yang seperti ini. Oh, berarti konten ini misalkan gak bagus, saya cari konten yang lain. Konten ini bagus nih. Akan mendapatkan reaksi orang banyak gitu kan. Bisa viral. Tapi nanti
ada beberapa orang yang reaksinya seperti ini, yang tidak bisa, yang saya tidak inginkan. Akhirnya ya selalu terbentur seperti itu. Saya fokus kepada eventnya tadi, saya fokus sama kejadian yang yang saya harapkan sesuai dengan apa yang saya inginkan itu. Pada akhirnya ya nggak bisa. Nah makanya ketika saya membuat video ini, ya yang membuat saya berhasil akhirnya membuat video ini, contohnya video sekarang ini, ya udah, ini aksi saya kan, ini aksi saya membuat video, dan pasti ada respon dari yang menonton, dari kalian. Dan respon dari kalian itu mau baik buruknya pada akhirnya tidak bisa saya tebak. Tidak bisa saya tebak. Bisa kalian bilang bagus, bisa kalian bilang jelek, bisa kalian bilang apa sih ini, bisa kalian bilang video nggak penting. Walaupun mungkin saya awalnya berharap ini bermanfaat gitu, tapi pada akhirnya, pada kenyataannya, pada hakikatnya saya tidak tahu respon apa kan. Makanya saya tidak lagi memikirkan itu untuk sekarang. Saya tidak memikirkan lagi untuk berpikir saya pengen dapat respon seperti ini. Tidak. Jadi saya udah lepas aja gitu, terserah mau responnya apa kan. Kejadian ini memang saya tidak bisa ketahui, tapi saya masih bisa merubah hasil akhir dengan reaksi saya, dengan reaction dari apa yang kejadian yang nanti akan menimpa saya. Contoh misalkan kalian menghujat saya dengan video ini misalkan ya, walaupun saya pikir apa sih yang dihujat, tapi ya katakanlah seperti itu. Kalian tidak suka sama video ini kan, saya akan mereaction itu sebagai masukan yang baik untuk membuat saya lebih baik lagi. Maka hasilnya akhirnya kan saya tetap tetap membuat konten, saya tetap semangat gitu kan. Jadi seperti itu bro, seru kan, seru kalau menurut saya. Nah jadi buat kalian yang mungkin saat ini, saya yakin banyak nih yang nonton, kalian semua yang saat ini masih fokus sama si eventnya ini, sama kejadiannya ini. Kita berharap reaksi dari aksi kita itu sesuai yang kita harapkan. Sesuai yang kita harapkan. Padahal itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengatur kejadian yang akan menimpa kepada kita. Kalaupun kita punya prediksi, ketika saya membuat konten ini pasti responnya kayak itu masih kemungkinan. Dan setiap kemungkinan itu selalu ada. Ketika kita mikirnya ini pasti konten bakalan dapat respon baik, ada satu sisi lain yang akan merespon buruk. Pasti itu ada, pasti. Jadi nggak bisa kita generalisasi. Kalau saya bikin konten ini, kalau saya bikin aksi seperti ini, kalau saya berbuat sesuatu ini, pasti responnya seperti ini. Saya bagus nih respon kayak gini. Saya suka nih respon. Itu masih kemungkinan yang masih ada kemungkinan lain yang bakal terjadi. Dan setiap kemungkinan itu bisa terjadi kan, bisa terjadi karena sebagus-bagusnya perilaku yang kamu, sebaik-baiknya kalau konten nih, sebagus-bagusnya konten yang kamu buat, pasti ada aja yang tidak suka, ada aja yang gak butuh sama konten itu. Jadi kita tidak bisa mengeneral konten yang kita buat itu bakalan semua akan merespon bagus. Itu tidak bisa. Termasuk
apa yang kita lakukan di keseharian sehari-hari, misalkan apa ya, menolong itu baik ya loh, menolong itu baik kan. Tapi pernah nggak kalian menolong tapi dianggapnya apa ya, apa sih kamu ngapain ini, saya nggak butuh bantuan kamu. Nah ayo pernah kan. Jadi aduh, keren kan rumus ini, menurut saya keren karena rumus ini membuat saya dan membuat kita itu pada akhirnya jangan fokus sama si reaksi. Kita karena kita tidak bisa tahu reaksi apa dari aksi yang kita lakukan ketika kita menolong. Tidak semua respon reaksi orang ketika melihat orang menolong itu ini loh, apa sih, bagus. Contoh ya, misalkan ini jasa banyak sebenarnya teman-teman bisa cari, pasti pernah mengalami ini deh. Kebaikan apapun pasti pernah dianggap sesuatu yang tidak baik, tapi juga berlaku dengan keburukan. Saya balikin lagi ke kontennya tadi kan, sebagus-bagusnya konten pasti ada aja yang nggak suka, pasti ada aja yang nggak butuh, dan sejelek-jeleknya konten pasti ada yang suka. Aneh kan? Pasti ada yang nonton. Pasti ada yang merespon positif. Entah cara pikirnya bagaimana, tapi ya itulah kehidupan tuh seperti itu. Maksudnya kita memang tidak bisa mengatur, memprediksi respon gitu tuh. Banyak lah, saya tidak bisa menyebutkan di sini karena teman-teman pasti bisa cari sendiri contohnya ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini apa ya, mungkin kebingungan atau apa ya, kayak bukan hanya membuat konten ya, misalkan kayak di keseharian, ketika kalian melakukan satu kebaikan tapi dianggapnya kok dia malah responnya kayak gitu. Iya, itu kemungkinan yang emang itu sebelumnya juga ada kemungkinan kamu tidak dianggap dan terjadi gitu kan. Dan kalaupun misalkan tuh kan, kalau saya buat kayak gini responnya bagus, itu kemungkinan yang awalnya kemungkinan dan terjadi gitu tuh. Jadi tidak bisa kita generalis, pasti kalau bikinnya kayak gini responnya pasti begini. Pada akhirnya tidak bisa, tapi kita tetap bisa merubah hasil akhir sesuai apa yang kita inginkan. Nah ini hebatnya gitu, ini kerennya menurut saya rumus dari Bang Panji ini ya. Jadi kita tetap bisa menjadi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, bukan dengan membuat aksi dan berharap reaksi dari aksi ini seperti apa yang kita inginkan. Bukan di situ fokus kita. Fokus kita adalah kepada reaksi terhadap reaksi orang lain. Gimana? Keren kan? Keren menurut saya. Karena banyak orang yang saat ini pasti fokus sama si kejadian tadi. Apalagi ya? Ya, kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi, event plus reaction sama dengan result, itu maksudnya kita tidak bisa menebak kejadian apa yang akan menimpa kepada kita, tapi kita bisa tetap mendapatkan hasil seperti apa yang kita inginkan dengan fokus terhadap reaksi kita, terhadap reaksi yang kita berikan. Mantap kan? Ya mungkin segitu aja sih dari saya ya. Saya tidak peduli. Menurut kalian gimana? Silakan komentar di bawah.
apakah yang saya pikirkan ini, tapi ya sebenarnya saya nggak peduli juga sih ya. Tapi ya saya pengen tahu aja ya, menurut kalian apa yang saya sampaikan ini gimana? Apakah kalian ada yang tercerahkan? Saya sih tercerahkan ketika mendengar ini dari Bang Panji. Gila. Oke, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Bantu saya menuju 1000 subscriber. Susah bro. Oke lah, gitu aja ya. Dadah.